Semua orang berhasil membuktikan kaisar. Bahkan seekor rubah pun berhasil. Namun hanya ada satu orang yang belum berhasil, dan masih bekerja keras. Ketika lebih dari 5.000 kaisar agung keluar dari pagoda Changyuan dan melihat 5 mahkota naga di langit, mereka semua terkejut. Sekilas tentang mahkota 5 naga adalah milik Lu Chen. Masalahnya, mahkota orang lain semuanya sama, semuanya mahkota halo. Dan Lu Chen berbeda. Mahkota kaisar dengan 5 naga, ini adalah tanda kaisar di antara para kaisar. Kaisar Lu adalah eksistensi yang luar biasa. Kembalikan Kaisar Lu, ini jelas disebut Kaisar Naga, oke. Kami dulu menyebut Lu Chen Kaisar Naga, yang agak berlebihan, tapi sekarang Lu Chen bahkan memiliki mahkota 5 Kaisar Naga, dia adalah Kaisar Naga yang sebenarnya. Kaisar Naga telah lahir, umat manusia sangat beruntung, dan benua Yuanwu sangat beruntung. Beberapa kaisar besar umat manusia dan ras roh memandang ke langit, berdiskusi dan mengagumi. 5 mahkota naga, Ansi pun menatap ke langit, dengan ekspresi iri dan kagum di wajahnya, kekasih Anyu memang naga di antara naga, penguasa yang lain. Muridku, si jenius seperti ada taraf. Di antara kerumunan, suara sombong tiba-tiba terdengar, bergema ke segala arah. Lu Chen tidak mengambil jalan orang normal, dia tidak menggunakan keberuntungan Kaisar Agung yang normal, tetapi keberuntungan Kaisar Agung yang didedikasikan untuk ular Jiao. Selain itu, keberuntungan Kaisar Agung Lu Chen dibagikan kepada Da Jiao, yang tidak terlalu beruntung. Oleh karena itu, Kaisar Lu Chen Zeng lebih lambat dibandingkan yang lain, dan itulah alasannya. Tapi lambat-kelambat, tidak jauh lebih lambat dari yang lain, hanya 3 hari lebih lambat dari yang lain. 3 hari kemudian, mahkota 5 naga yang tergantung di langit akhirnya memudar dan memancarkan cahaya warna-warni, seolah terbangun dari kegelapan, bersinar selamanya. Dan 5 naga yang mengelilingi mahkota menjadi lebih kuat pada saat itu, berenang lebih cepat. Bergemuruh, pada saat mahkota kelima naga benar-benar terang, tiba-tiba terjadi guntur dan kilat, seolah-olah langit sedang bertepuk tangan. Namun mahkota kelima naga perlahan memudar di tengah guntur dan kilat. Ketika mahkota kelima naga menghilang sepenuhnya, guntur berhenti dan kilat menghilang. Yang terjadi selanjutnya adalah munculnya matahari yang sangat terang, menyinari bumi dan menyebarkan kehangatan ke dunia. Selamat, Kaisar Naga, selamat bos. Pada saat itu, lebih dari 5.000 Kaisar Agung berteriak serempak, melompat kegirangan. Setelah Lu Chen menstabilkan alam Kaisar Agung, dia berjalan keluar menara dan melambai kepada Kaisar, saya juga mengucapkan selamat kepada Kaisar. Saat ini, ada mahkota 5 naga di kepala Lu Chen, dengan cahaya warna-warni, menyilaukan. Kaisar Naga adalah kaisar terkuat, dan harus menjadi pemimpin umat manusia. Kata Kaisar Ni, pemimpin umat manusia, tata letaknya terlalu kecil. Dengan kekuatan Kaisar Naga, sudah lebih dari cukup untuk menjadi pemimpin semua ras di benua Yuanwu. Kaisar Qi berkata demikian, yah, kalian berdua, jangan terlalu menghargaiku, aku tidak mampu membelinya. Lu Chen tersenyum, melayang dan mendarat, dan jatuh di antara para kaisar, dan berkata, pemimpin umat manusia tetaplah Kaisar Ni. Saya benar-benar tidak mampu menjadi yang paling memenuhi syarat. Adapun pemimpin benua Yuanwu, saya tetap merekomendasikan Ni Di. Mengingat situasinya, dia tidak lain adalah dia. Petik 2. Sebenarnya, Kaisar Naga tidak perlu mendorong mampu menjadi kaisar selama beberapa hari. Xiao Ying, pemilik istana Qingming, keluar untuk berbicara saat ini. Mengenakan lingkaran cahaya dan mahkota di kepalanya, Xiao Ying juga telah menjadi seorang kaisar. Sebab, di antara 10 calon kaisar Zeng dari umat manusia, Xiao Ying terpilih. Awalnya, Xiao Ying tidak memenuhi syarat, tetapi dia memiliki keuntungan, dia adalah kaisar pengobatan. Jika umat manusia memiliki satu lagi kaisar medis, maka kekuatan perlindungan umat manusia akan menjadi sangat menakutkan. Oleh karena itu, pada saat itu, Kaisar Ni mempertimbangkan berulang kali, dan membuat pengecualian untuk memasukkan Xiao Ying di antara calon Kaisar Zeng. Kaisar Xiao, sudah lama tidak bertemu. Lu Chen memandang Xiao Ying dan menyapanya dengan senyuman. Lu Chen memiliki keluhan dengan istana Qingming, tetapi keluhan tersebut telah diselesaikan sejak lama, dan tidak ada kebencian terhadap Xiao Ying saat ini. Untuk Xiao Ying, Lu Chen tidak membencinya, itu ada hubungannya dengan banyaknya kemunculan Xiao Ying di medan perang Raja Sejati dan dukungan penuhnya untuk Raja Sejati umat manusia. Oleh karena itu,
Xiao Ying Zhengdi, Lu Chen tidak pernah keberatan. Kaisar Naga, kamu berhasil membuktikan dirimu sebagai kaisar, dan kamu akan segera memasuki alam abadi. Bagaimana kamu bisa terus tinggal di benua Yuanwu? Xiao Ying tertawa. Kaisar Xiao, kamu salah, ada yang harus kulakukan, aku harus tinggal beberapa hari lagi. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, tetapi pendatang adalah pendatang, jadi jangan tanya aku pemimpin manapun, pergilah ke Kaisar Ni. Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Xiao Ying memutar matanya, menatap Waner, dan hampir mengerti apa yang sedang terjadi. Benar, kabar baikmu akan segera datang, jadi kamu tidak perlu terburu-buru ke alam abadi. Kaisar Xiao, kamu tahu terlalu banyak. Lu Chen awalnya ingin melakukan serangan untuk menakuti Xiao Ying, tapi dia tidak menyangka dia benar-benar tertawa. Tidak mungkin, saat Waner memasuki istana Qingming, Xiao Ying mengetahui tentang hubungan Waner dengannya. Memang benar, kabar baik muridku sudah dekat, dan para kaisar akan minum minuman beralkohol di bar pernikahan. Pada saat ini, pria sejati yang mendominasi membuat pisaunya tepat waktu, dan langsung memasukkan tendangan, yang membuat Lu Chen sangat pusing. Saya berkata, Guru, jaga urusan pribadi saya tetap sederhana, apa yang Anda lakukan untuk saya? Lu Chen benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi dia langsung mengirimkan suara itu ke orang sungguhan yang mendominasi. Kamu telah mencapai puncak seni bela diri, inilah waktunya untuk memenuhi janjimu kepada kedua gadis itu. Jika tidak, jika kamu memasuki alam abadi, itu akan menjadi jelas selamanya. Orang asli yang mendominasi bergema. Aku pasti akan memenuhi janjiku dan memasuki negeri dongeng lagi. Lu Chen menegaskan Daois. Oke, semuanya, hari ini Pagoda Changyuan mengadakan pesta perayaan besar untuk merayakan keberhasilan para kaisar. Pada saat ini, Kaisar Ni keluar untuk memuluskan segalanya, dan langsung mengangkat topik tersebut. Kaisar yang hadir adalah ras manusia atau ras roh, dan hampir tidak ada keberatan. Hanya Ansi yang tidak mau berpartisipasi, jadi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Chen, dia kembali ke Yaozu untuk merayakannya. 3 hari kemudian, Pagoda Changyuan dibersihkan, hanya menyisakan anggota Legiun Fanatik, Dao Dao Ren dan Lan Xiang. Hari ini adalah hari pernikahan besar Lu Chen. Ada pengantin pria dan lebih dari selusin saudara laki-laki termasuk Fei Long sebagai pendamping pria. Ada 2 pengantin, dan 10 pelayan muda dan cantik sebagai pengiring pengantin. Ada orang-orang nyata yang mendominasi dan Lan Xiang sebagai petugasnya. Ada 5.000 saudara dan saudari Legiun berkumpul untuk merayakannya. Meski tidak ada orang luar, pernikahannya tetap meriah. Sayangnya, Linghua diam-diam pergi 1 hari yang lalu, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi Lu Chen masih menebak, kemana Linghua pergi. Jika ada takdir, suatu saat kita akan bertemu di Xianyu. 7 hari kemudian, Lu Chen untuk sementara membubarkan Legiun dan meminta semua orang pulang sebagai perpisahan untuk memasuki alam abadi. Dan Lu Chen juga meninggalkan Zhongzhou bersama Waner dan Ming Yue, dan diam-diam kembali ke Wastelen Timur. Mereka bertiga lahir di Wastelen Timur dan berasal dari dunia sekuler, jadi tentu saja mereka ingin pulang. Perhentian pertama mereka bukanlah kembali ke rumah Ming Yue, melainkan kembali ke rumah Suangmu dan langsung menuju rumah Waner. Sampai keluarga Lu Chen tidak ingin kembali. Salah satu alasannya adalah keluarga Lu tidak perlu mengkhawatirkan siapapun. Kedua, informasi kelahiran Lu Chen telah lama direvisi oleh Kaisar Ni, untuk mencegah seseorang membalas dendam pada Lu Chen dan menemukan keluarga Lu. Oleh karena itu, Lu Chen tidak kembali juga merupakan semacam perlindungan bagi keluarga Lu. Kota Suangmu memiliki ratusan kota di bawah yurisdiksinya, dan setiap kota memiliki ratusan desa. Dan desa terbesar memiliki populasi lebih dari 1 juta rumah tangga. Keluarga Xiao adalah yang terkaya di antara jutaan rumah tangga. Xiao Wan mengikuti Lu Chen dalam seni bela diri, dan tidak pernah punya waktu untuk pulang, tapi dia masih punya waktu untuk mengirim properti pulang. Saat level Xiao Wan semakin tinggi, mengirimkan sesuatu kembali dengan santai sudah cukup untuk membuat seluruh keluarga Xiao memiliki begitu banyak uang sehingga tidak ada tempat untuk menyimpannya. Karena kepedulian Xiao Wan, ayah Xiao telah menjadi orang terkaya di daerah setempat, dan dia adalah sosok yang sangat berkuasa di desa tersebut. Sebagai menantu, Lu Chen membawa Waner kembali ke rumah kelahirannya. Ming Yue merendahkan diri dan berpura-pura menjadi gadis pelayan Xiao Wan, seorang pelayan wanita yang begitu cantik.
Pastor Xiao tidak tahu bahwa orang-orang di depannya semuanya adalah kaisar yang hebat, tetapi dia hanya menganggap Lu Chen sebagai tuan muda keluarga Lu dan memimpin seluruh keluarga berlutut untuk menyambutnya. Desa-desa dan kota-kota di bawah kota Suangmu termasuk wilayah tingkat terendah. Adat istiadat masyarakat di sini sederhana, dan mereka tidak mengetahui banyak hal tentang seni bela diri. Dikatakan, oleh karena itu, Lu Chen dan yang lainnya menyingkirkan mahkota kekaisaran dan menahan aura mereka sejak lama, tidak mengungkapkan keadaan perang apapun, dan muncul dalam postur orang biasa. Kalau tidak, jika kekuatan kaisar terpancar dari mereka, itu akan menghancurkan orang sampai mati. Wanner tinggal di rumah ibunya selama 7 hari, dan rumah Xiao mengadakan pesta pernikahan setiap hari, yang meriah dan meriah. 7 hari kemudian, Wanner mengucapkan selamat tinggal kepada kerabatnya dan pergi bersama Lu Chen. Kali ini, Ming Yue kembali ke rumah ibunya, dan giliran Wanner yang berperan sebagai pembantu Ming Yue. Ming Yue tidak memiliki banyak kerabat, hanya satu adik laki-laki, Ming Hao, yang pernah menjadi raja dinasti Yongming. Sejak Lu Chen memusnahkan kekuatan kekaisaran Ruofeng, dinasti Yongming menelan seluruh wilayah kekaisaran Ruofeng dan mendirikan negara yang lebih besar, kekaisaran Yongming. Ketika Lu Chen datang ke ibu kota kekaisaran bersama Ming Yue, Ming Hao segera memimpin seluruh pejabat sipil dan militer dinasti Manchu untuk menyambutnya dengan hormat. Namun, pada jamuan pembersihan debu keluarga kerajaan, Lu Chen menemukan bahwa Ming Hao sedikit mengernyit, dan ketika dia bertanya, ternyata itu karena perang yang tidak menguntungkan, yang mungkin mengarah pada penaklukan negara. Ternyata beberapa kerajaan kuat di sekitarnya ingin mencaplok wilayah kekaisaran Yongming, dan mereka bersama-sama menyerang, dan perang pun berlanjut. Perang telah berlangsung selama beberapa tahun, dan kekaisaran Yongming memiliki lebih dari satu musuh. Semakin banyak mereka bertarung, mereka menjadi semakin dirugikan. Mereka tidak hanya kehilangan banyak wilayah, tetapi bahkan seluruh kekaisaran pun berada dalam bahaya. Ming Hao juga berpikir untuk meminta bantuan saudara perempuannya, tetapi karena saudara perempuannya pergi ke benua tengah, dia kehilangan kontak dengannya. Terlebih lagi, Siwai selalu memiliki larangan, dan pejuang dari Siwai tidak boleh mencampuri urusan sekuler, yang membuat Ming Hao sangat takut. Ming Hao takut jika dia meminta bantuan adiknya akan terlibat, dan kerugiannya tidak sebanding dengan kerugiannya, jadi Ming Hao tidak berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan adiknya. Benar, larangan dunia benar. Basis budidaya para pejuang di luar dunia terlalu tinggi, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menolaknya, dan dunia akan kacau balau. Lu Chen mengangguk setuju, dan kemudian berkata, karena kamu adalah orang luar, tentu saja kamu harus fokus pada kultivasi dan orang-orang biasa di dunia. Penting untuk mengisolasi dirimu dari dunia. Ketika Ming Hao mendengarnya, dia berpikir bahwa Lu Chen bermaksud mematuhi larangan dan tidak membantu. Jadi, aku akan mempertahankan diriku sendiri, selama aku bisa. Ming Hao menghela nafas, dan berkata lagi, aku tidak tahan lagi. Aku akan menyerah saja, agar tidak membunuh terlalu banyak tentara. Yang diinginkan kerajaan itu adalah tanahku, bukan hidupku. Selalu perlakukan aku dengan baik. Siapapun bisa menyerah, tapi kamu tidak bisa menyerah. Lu Chen melihat ke arah Ming Hao, dan berkata, raja suatu negara, setelah menyerah, memiliki banyak nasib, dan umumnya tidak akan berakhir dengan baik. Saya juga memahami kebenaran ini, tapi sebelum saya menyerah, saya akan menegosiasikan persyaratan dengan mereka. Kata Ming Hao, tarik ke bawah. Aku di sini, bolehkah aku melihatmu menyerah? Bahkan jika aku melakukannya, adikmu tidak akan melakukannya. Lagi pula, aku mendukungmu, jadi aku bisa melihatmu diinjak-injak. Lu Chen tersenyum. Kakak ipar bersedia membantuku. Mata Ming Hao berbinar. Aku dan kakakmu akan pergi ke tempat yang lebih jauh untuk berlatih, jadi tolong berkumpul dengan adikmu. Setelah kita berpisah kali ini, kalian bersaudara tidak tahu kapan kita akan berkumpul lagi. Serahkan hal-hal besar kepadaku, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Mungkin dalam beberapa hari, kerajaan yang menindasmu mungkin akan bergerak, dan mereka mungkin akan mengambil inisiatif untuk mendatangimu. Kata Lu Chen, untuk apa mereka menginginkanku? Ming Hao bertanya, tolong jadilah raja mereka. Lu Chen tersenyum. Pada saat itu, Ming Hao tertegun dan terpana. Untuk sesaat, dia merasa otaknya tidak cukup. Namun, karena Lu Chen berkata demikian, Ming Hao secara alami memilih untuk mempercayainya. Meskipun Lu Chen dan yang lainnya menahan napas,
dia tidak mengetahui tingkat kultivasi Lu Chen dan saudara perempuannya, jadi dia tidak berani bertanya. Namun, ketika Lu Chen dan saudara perempuannya kembali dari dunia, dapatkah kultivasi mereka diturunkan? Selama Lu Chen bersedia mengambil tindakan, kerajaan itu tetap tidak akan musnah. Belakangan, Ming Hao mengetahui bahwa dia salah, dan itu salah bukan kepalang. Lu Chen tidak hanya tidak bergerak, dia juga tinggal di istana sepanjang hari tanpa meninggalkan satu langkah pun. Namun 3 hari kemudian, pasukan koalisi beberapa kerajaan yang berperang dengan Kekaisaran Yongming tiba-tiba menyerah karena suatu alasan. Terlebih lagi, kerajaan-kerajaan itu bahkan mengirim orang untuk menunjukkan stempel nasional mereka, meminta untuk bergabung dengan Kekaisaran Yongming dan memohon Ming Hao menjadi raja. Mereka, bagaimanapun, Ming Hao terkejut dan tidak bisa dipercaya lagi. Setelah itu, Ming Hao menerima stempel nasional sambil tersenyum, dan mencaplok kerajaan-kerajaan itu sekaligus, menjadi kerajaan paling kuat di dunia, dan berdiri kokoh sejak saat itu. Dan semua ini adalah tulisan tangan Lu Chen, tapi dia tidak melakukannya sendiri, tapi memalsukannya. Lu Chen adalah kaisar terkuat di dunia. Dia memiliki keputusan akhir atas seluruh benua Yuanwu. Perintahnya adalah larangan. Bagaimana bisa Ming Hao tidak menangani masalah ini? Lu Chen langsung mengirim pesan ke Tao Jin, penguasa agung sekte Xuan Tiandao. Tao Jin tentu saja ingin melanggar larangan sekuler dan menangani urusan Lu Chen dengan baik. Tao Jin dengan santai mengirim beberapa murid tingkat terhormat ke dunia sekuler, tidak perlu melakukan apapun, dan raja dari kerajaan itu ketakutan setengah mati. Raja dari kerajaan tersebut secara alami mematuhi instruksi yang mulia dan menyerahkan negara mereka langsung kepada Ming Hao. Ini disebut meninggalkan negara untuk menyelamatkan hidup mereka. Ming Yue dan adik laki-lakinya berkumpul selama 7 hari sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada adik laki-lakinya dan mengikuti Lu Chen. Lu Chen kembali ke pagoda Changyuan, dan dialah orang pertama yang kembali. Para legioner lainnya masih berada di rumah untuk reuni. Namun, ada satu orang yang kembali lebih awal dari Lu Chen, dan itu adalah Kaisar Panah Lingyan dari ras roh. Sejak Lu Chen menikah dan Ling Hua pergi, Lingyan terus minum dan mengabaikan Lu Chen. Ketika Lu Chen kembali, dia melihat Lingyan duduk di atas pagoda sambil minum, jadi dia terbang untuk mengobrol dengannya. Bawakan aku sepoci anggur spiritual. Lu Chen duduk di sebelah Lingyan dan berkata sambil tersenyum. Kamu tidak tahu cara mengambilnya sendiri. Lingyan menoleh dan melihat keratusan pot anggur di belakangnya, dan berkata dengan marah. Tidak bisakah kamu mengambilkanku kendi? Lu Chen tersenyum. Gadisku tidak bebas. Lingyan mengambil kendi, membuka mulutnya dan meminumnya dengan penuh semangat, seolah dia tidak akan berhenti sampai dia mabuk. Namun, pada tingkat Kaisar Agung, bagaimana dia bisa mabuk dengan anggur spiritual dunia fana? Sebelum pergi, apa yang Ling Hua katakan padamu? Lu Chen tidak memaksakan wajahnya lagi, dia mengulurkan tangan untuk mengambil sebotol anggur, dan bertanya sambil minum. Dia mengatakan bahwa 1000 pemanah dan aku telah meninggalkan klan roh. Kami dilahirkan sebagai anggota Legiun Fanatik dan mati sebagai hantu Legiun Fanatik. Kami tidak diizinkan mengikutinya ke alam abadi, tetapi kami hanya bisa mengikuti Anda ke alam abadi. Lingyan mengerutkan kening dan melirik ke arah Lu Chen, lalu berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa ketika dia paling membencimu, dia masih bisa menyerahkan kekuatannya yang paling kuat kepadamu. Aku benar-benar melihat hantu. Untuk apa dia membenciku? Lu Chen bertanya balik. Anakmu sedang mempermainkanku, apakah kamu berpura-pura bodoh, atau kamu benar-benar bodoh? Kamar Lingyan tercekik, lalu kesal, dan berkata, dia menyukaimu, bahkan orang buta pun bisa melihatnya, jangan bilang kamu tidak tahu, hati-hati, aku akan menembak kepalamu dengan panah. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu selalu takut dia akan jatuh cinta padaku? Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Sekarang berbeda, yang aku takutkan sekarang adalah kamu tidak menyukainya. Lingyan berkata dengan marah. Dia tidak pernah memberitahuku bahwa dia menyukaiku. Kata Lu Chen, kamu gila, dia perempuan, kamu memanggilnya apa? Semakin banyak Lingyan berbicara, dia menjadi semakin marah, dan suaranya menjadi semakin keras. Bukankah kamu dikenal sebagai penjahat di dunia? Kamu sangat pintar sehingga peri pun bisa menipu peri. Mungkinkah kamu bahkan tidak bisa melihat niatnya? Tenang, bicaralah pelan-pelan jika ada yang ingin kau katakan, jangan impulsif. Lu Chen menepuk bahu Lingyan dan menjelaskan, Lingyan,
ada beberapa hal yang belum siap, tapi kamu bisa menunggu sampai waktunya tepat, jadi jangan terburu-buru. Orang yang ingin meninggalkan dunia fana, jam berapa belum tiba, apakah kamu hantu? Lingyan masih sangat marah, dan berkata, ketika saya tiba di alam abadi, saya tidak tahu dunia apa itu, dan saya tidak tahu seberapa sibuknya saya. Anda tidak bisa melakukannya begitu saja di hari-hari dari dunia fana, jadi sebut saja itu masalah biasa. Aku pergi. Kamu terlihat lebih cantik dari sekuntum bunga, tapi bicaramu lebih kasar daripada naga gemuk. Bisakah Anda berbicara lebih baik? Anda tahu situasi saya. Aku sudah lama bertunangan dengan Xiao Wan dan Ming Yue, tapi tidak dengan dia. Lu Chen berkata dengan marah. Kalau begitu, buatlah kontrak pernikahan dengannya. Kontrak pernikahan tidak dibuat oleh dunia, melainkan dibuat oleh manusia. Kamu pandai sekali membuat onar, tidak mudah membuat akad nikah sembarangan. Kata Lingyan, beberapa akad nikah tidak dibuat-buat, tetapi terjadi secara alami, yang setara dengan hal yang biasa. Lu Chen tersenyum, dan berkata, saya yakin Anda memahami kebenaran, melon yang dipilin tidak manis. Aku tahu kentut, aku hanya tahu melon di perutku yang paling manis. Kata Lingyan, aku juga punya kontrak pernikahan dengan Anyu, tapi hasilnya. Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia tidak melanjutkan, tapi terdiam. Yah. Mendengar ini, Lingyan kembali tercekik dan terdiam. Benar sekali, kabar Lu Chen memiliki kontrak pernikahan dengan Yao Zuanyu sudah menyebar ke seluruh dunia, dan menyebar ke semua ras. Alhasil, di hari pernikahan besar Lu Chen juga tidak ada kata-kata sedih. Dengan kata lain, meskipun Lu Chen dan Linghua memiliki kontrak pernikahan, mungkin akan memiliki akhir yang sama. Apalagi ada akad nikah, tapi Linghua bukan mempelai, jadi damagenya lebih besar lagi, pasti pukulan telak. Dia pergi dengan sedih. Butuh waktu lama bagi Lingyan untuk mengatakan omong kosong seperti itu. Dia akan senang bisa kembali. Kata Lu Chen, kamu yakin? Lingyan bertanya balik. Tentu dan pasti. Lu Chen melirik ke arah Lingyan, dan berkata, pergi ke Xianyu, ada banyak hal yang perlu dimulai kembali, dan waktunya telah tiba untuk banyak hal, dan banyak hal akan membuahkan hasil. Apakah kamu takut memiliki pengaruh besar di benua Yuanwu, jadi kamu ingin menghadapinya di alam abadi? Mata Lingyan berbinar. Maaf, kenapa kamu berbicara begitu buruk? Aku tidak akan memberitahumu. Lu Chen mengerutkan kening, merasa tidak ada cara untuk berbicara dengan Lingyan. Dia segera berdiri, berbalik dan terbang ke bawah. Hei, jangan pergi. Kamu boleh pergi hanya jika kamu sudah menjelaskannya. Jika kamu tidak menjelaskannya, aku akan mengganggumu sampai mati. Lingyan menjadi cemas, dan mengejarnya dengan kendi. 10 hari kemudian, anggota legiun kembali satu demi satu, semuanya dengan semangat tinggi dan penuh kemenangan. Tentu saja, mereka naik ke puncak ilmu bela diri, menjadi kaisar agung, pulang mengunjungi kerabat, mengagungkan leluhur, dan disembah oleh masyarakat setempat. Jika mereka tidak senang maka akan ada hantu. Ketika anggota terakhir legiun kembali, Lu Chen memimpin kerumunan ke udara dan terbang ke barat. Saat Lu Chen memimpin pasukannya ke langit, ada banyak prajurit yang memberi hormat kepada mereka. Nidi, pemimpin umat manusia, memimpin prajurit yang tak terhitung jumlahnya untuk diam-diam memberikan hadiah kepada mereka. Setelah Kaisar Lu Chen Zeng, dia secara resmi akan memasuki alam abadi, dan saya khawatir dia tidak akan pernah kembali ke benua Yuanwu. Kaisar Ni dan yang lainnya tahu bahwa ini adalah penghormatan terakhir kepada Lu Chen. Untuk terakhir kalinya, salutlah kepada penyelamat yang membalikkan keadaan. Pintu masuk ke domain abadi. Penjaga alam abadi membuka segel besar Fang Tian, melihat mahkota Kaisar 5 naga di kepala Lu Chen, dan memberi hormat lembut pada Lu Chen. Tuan penjaga, apakah kamu salah? Lu Chen buru-buru mengembalikan hadiah itu. Hanya bercanda, makhluk abadi membungkuk padanya. Setengah abadi, jadi mengapa tidak pergi ke sana? Aku tidak memberi hormat padamu, tapi pada mahkota 5 naga di kepalamu. Penjaga Xianyu tersenyum, menatap kepala Lu Chen, dan menghela nafas lagi. Pantas saja, wilayahmu tidak tinggi, tapi kekuatan tempurmu sangat tinggi. Jadi kamu adalah keturunan 9 naga. Ternyata para penjaga negeri dongeng dapat mengetahui dari mahkota 5 naga Lu Chen bahwa Lu Chen adalah keturunan legendaris 9 naga. Karena, hanya pewaris 9 naga yang akan menjadi kaisar, dan mahkota 5 naga akan muncul di kepala, yang mudah dikenali.
Tuan penjaga juga mengetahui keturunan 9 naga. Lu Chen menghela nafas. Setiap kali keturunan Kowloon muncul di Xianyu, pasti terjadi sesuatu di Xianyu. Lagi pula, tidak ada hari yang tenang, kata penjaga negeri dongeng sambil tersenyum masam. Saya harus menjadi salah satu pengecualian. Lu Chen dengan cepat menggelengkan kepalanya, bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan mengakui bahwa dia akan mengejutkan alam abadi, dan dia berkata, saya berencana untuk tinggal di alam abadi sampai saya menjadi tua, dan tidak akan ada apa-apa di alam abadi, akan sangat sunyi. Petik 2. Aku percaya padamu hantu, tidak ada keturunan 9 naga yang selamat. Bahkan jika kamu bangun hari ini, kamu akan bangun besok untuk membuat masalah. Kata penjaga negeri dongeng itu. Kalau begitu, pasti ada seseorang yang datang menggangguku. Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan gugup, keturunan 9 naga generasi sebelumnya begitu berisik di alam abadi, mungkin mereka membuat banyak keluhan dan tertinggal. Ada banyak musuh, dan kemudian saya, yang berikutnya generasi keturunan 9 naga, memasuki alam abadi dan baru saja mengenai ujung pisaunya. Itu tidak cukup. Penjaga Xianyu tertawa, dan berkata lagi, keturunan Kowloon di masa lalu semuanya adalah orang-orang yang kejam. Mereka tidak pernah membiarkan musuhnya menginap, dan mereka semua membunuh mereka semua. Sangat bagus. Lu Chen segera merasa lega. Tapi, penjaga Xianyu tiba-tiba mengerutkan kening, yang membuat hati Lu Chen melayang di udara lagi. Sebaiknya kau tidak pergi ke negeri ajaib 10.000 gua. Iblis di sana sudah berperang dengan kita manusia abadi, dan mereka telah menderita dari keturunan 9 naga, jadi mereka sangat membenci keturunan 9 naga. Pengingat dari penjaga negeri dongeng hampir persis sama dengan pengingat Paman Men, mereka semua menasihati Lu Chen untuk tidak pergi ke Wandong Wonderland. Terima kasih telah mengingatkan. Lu Chen menyeringai, dan memasukkan jantungnya kembali ke perutnya. Kupikir itu sesuatu, tapi ternyata begini. Wandong Wonderland, kuil Yaoxian, tempat ayahnya ditangkap. Betapapun berbahayanya, dia harus pergi. Ini adalah alasan penting mengapa dia bekerja keras untuk memasuki alam abadi. Tentu saja, jangan pergi sekarang, karena pergi sekarang berarti mati. Selamat tinggal, Tuan Penjaga, terima kasih atas perhatianmu sepanjang waktu. Lu Chen memberi hormat lagi kepada para penjaga negeri dongeng, dan kemudian memimpin pasukan fanatik ke negeri dongeng, dan kemudian membiarkan dirinya pergi dan terbang sebanyak yang dia inginkan di negeri halus negeri dongeng. Hanya saja ada makhluk abadi di negeri dongeng, dan mereka setengah abadi. Kecepatan terbang mereka jauh lebih kecil dibandingkan dengan makhluk abadi formal, tetapi mereka lebih cepat daripada berlari. Setelah terbang menempuh jarak tertentu, mereka akhirnya melihat persimpangan jalan pertama. Sesampainya di sini, Lu Chen berhenti tanpa sadar saat memikirkannya. Ini adalah rute yang harus dipilih oleh Kaisar Benua Yuanwu ketika dia pertama kali memasuki domain abadi, dan penjaga domain abadi akan menjelaskannya kepada mereka. Tapi penjaga Xianyu tidak pernah memberitahu Lu Chen. Karena, ketika Lu Chen pertama kali memasuki alam abadi, dia dipimpin oleh ras roh abadi, jadi apa yang perlu dikatakan oleh para penjaga alam abadi. Arah di sebelah kiri adalah ke Wandong Wonderland, yang merupakan wilayah iblis dan makhluk abadi. Pertama kali Lu Chen memasuki alam abadi untuk mencari Tianhuo, Lingyin abadi membawanya dan pergi ke wilayah Yaoxian untuk mencuri Tianhuo. Lu Chen melihat ke kiri dan tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Karena Anyu tidak mungkin bisa masuk ke Penglai Wonderland, dia pasti pergi ke Wandong Wonderland dari kiri, dan Lu Chen merasakan hal ini. Jalan lurus saja, yaitu masuk jauh ke negeri dongeng Penglai, dan kota peri pertama yang Anda temui adalah kediaman sementara Kaisar Umat Manusia. Kaisar Agung Umat Manusia akan berlatih di Xianzhen dan melaksanakan tahap pertama budidaya makhluk abadi. Dia tidak akan meninggalkan Xianzhen sampai dia terlahir kembali dan menjadi peri. Di masa depan, ketika Lan Xiangzhengdi memasuki negeri dongeng dengan orang sungguhan yang mendominasi, perhentian pertama adalah kota peri itu. Orang sungguhan yang mendominasi memberitahu Lu Chen bahwa dia tidak akan bersama Lu Chen setelah memasuki alam abadi. Orang nyata yang mendominasi memiliki emosinya sendiri, dan dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk naik ke puncak alam abadi, bukan bergantung pada Lu Chen. Mereka semua telah memasuki alam abadi, dan semuanya dimulai lagi, dan tuannya masih tinggal bersama muridnya, apa gunanya? Selain menjadi tuan rumah bagi Kaisar Agung Umat Manusia, kota peri itu juga memiliki penunjuk arah yang penting,
yaitu terdapat jalan yang mengarah langsung ke negeri dongeng pegunungan dan lautan. Di sisi manusia abadi, selain Kaisar Agung ras monster, mereka tidak mengecualikan Kaisar Agung dari ras lain. Oleh karena itu, ketika Kaisar dari ras lain memasuki negeri dongeng, mereka dapat melewati negeri dongeng penglai, lalu memasuki negeri dongeng pegunungan dan laut. Negeri dongeng laut gunung adalah pemukiman utama ras abadi lainnya selain manusia abadi dan iblis abadi, dan juga merupakan tempat di mana Dasae berada. Manusia abadi dan iblis abadi terlalu kuat, menempati Penglai Wonderland dan Wandong Wonderland terbaik, sementara ras abadi lainnya tidak cukup kuat, sehingga mereka hanya dapat menyusut untuk menempati tempat kecil di negeri ajaib gunung dan laut untuk membudidayakan makhluk abadi. Dan arah yang benar mengarah ke cabang kecil alchemy Dao, di mana hanya Dan Xiu yang pergi, Kaisar tidak akan pergi. Tapi perhentian pertama Lu Chen memimpin kerumunan adalah sekte kecil dan Dao, dan dia tidak akan pernah pergi ke kota peri yang secara khusus menerima pemula. Lu Chen berpikir bahwa dia dan pasukannya bukanlah pemula. Terlebih lagi, Lu Chen pernah ke kota peri itu, dan dia tahu bahwa hanya ada sedikit sumber daya di sana, dan dia tidak punya apa-apa untuk diminta, jadi dia tidak memiliki kesan yang baik sama sekali. Pergi ke cabang kecil alkimia jelas jauh lebih baik daripada Xianzhen. Lu Chen sangat berpengaruh di sana, setidaknya lebih mudah menemukan ramuan untuk alkimia. Faktanya, Lu Chen telah memerintahkan Kaisar Xie dan untuk mengatur segalanya terlebih dahulu. Mereka yang bukan anggota sekte alkimia, tidak bisa masuk. Tapi Lu Chen tidak berencana membawa legiun ke cabang kecil, tetapi ditempatkan di dekat cabang kecil, jadi tidak apa-apa. Selain itu, legiun fanatik didukung oleh sekte kecil, yang jauh lebih aman daripada kota peri itu. Sekte kecil memiliki tim penjaga, semuanya abadi. Meskipun mereka tidak sebaik Lingyin Great Immortal, mereka pada dasarnya tidak terkalahkan di daerah marginal tingkat rendah ini. Bagian luar sekte cabang kecil adalah tanah datar yang luas. Berdasarkan instruksi Lu Chen, Kaisar Xie dan memerintahkan orang-orang untuk melakukan pengepungan kecil di sana. Ada lebih dari 5.000 bungalau kecil di dalamnya, dan basement luas yang mampu menampung puluhan ribu orang. Lu Chen memimpin pasukan untuk tiba dan langsung menetap di kota kecil yang terkepung tanpa mengganggu sekte kecil tersebut. Penguasa sekte Xiaofen secara alami mengetahui hal ini, tetapi Lu Chen adalah Kaisar Alkimia peringkat 9, dan status alkimianya beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Dia tidak punya waktu untuk menyenangkan Lu Chen, jadi beraninya dia campur tangan. Dia bahkan diam-diam memerintahkan tim penjaga sekte kecil untuk melindungi kota kecil yang terkepung dan tidak membiarkan orang-orang Lu Chen mendapat masalah dengannya. Lu Chen menempatkan legiunnya, dan tidak membiarkan legiun itu segera mengembangkan keabadian, tetapi mulai melakukan sesuatu yang berhubungan dengan bencana. Benar sekali, pergi ke benua Mingyuan dan membawa bencana ke Mingzhu di sana. Patriark Mingnan mengoreksi puluhan ribu kaisar dunia bawah dari ribuan benua, dan membawa bencana besar ke benua Yuanwu. Lupakan benua lain, jumlah kaisar dunia bawah yang dikirim sangat kecil, dan hanya 5.000 kaisar dunia bawah yang dipanggil dari ribuan benua, dan Lu Chen tidak repot-repot mengejar mereka satu persatu. Tapi benua dunia bawah adalah asal mula ras dunia bawah, dan kekuatannya sangat besar sehingga mengirimkan 5.000 kaisar dunia bawah sekaligus. Ini mengejutkan Lu Chen, dan dia memutuskan untuk menggunakan benua Mingyuan untuk memberikan kembali kepada peri tua Mingnan. Karena benua Mingyuan mengirim 5.000 kaisar dunia bawah untuk diperebutkan, kebetulan Lu Chen juga memiliki tentara kaisar agung yang berkekuatan 5.000 orang, jadi tidak terlalu berlebihan untuk melawan, bukan? Seperti kata pepatah, sopan santun itu timbal balik, kalau timbal baliknya tidak timbal balik, maka tidak senonoh. Lu Chen memanggil Gao Hai ke ruang bawah tanah, dan memintanya untuk membangun formasi peri untuk turun ke dunia fana, dan akan membawa pasukan kaisar besar untuk menyelundupkan ke benua Mingyuan. Bagaimana cara turun ke formasi langit? Lu Chen telah meminta nasihat dari Bos Wu. Bos Wu melihat bahwa Lu Chen disukai oleh penguasa Sangzong, dan dia juga tahu bahwa tujuan turunnya Lu Chen ke formasi fana adalah untuk membalas dendam pada Mingzhu. Jadi dia mengajari Lu Chen rahasia turunnya Sang Xian yang tidak bermoral ke formasi fana, dan dia meneruskan Ming ke formasi abadi, sumber benua. Tanda itu terungkap, dan Lu Chen juga mengambil sejumlah benda peri mahal dari Bos Wu untuk membangun susunan abadi berskala besar. Artinya, Lu Chen telah menjadi kaisar, memiliki tubuh setengah abadi, dan memiliki esensi abadi di tubuhnya,
sehingga dia dapat menangani barang-barang di negeri dongeng, jika tidak, dia hanya bisa menatap kosong. Lu Chen mengajari Gao Hai formasi keturunan abadi kepada Gao Hai, yang merupakan kaisar dari formasi sihir, dan tidak membutuhkan banyak waktu untuk mempelajari formasi keabadian yang menurun. Dengan dukungan material susunan peri yang memadai, Gao Hai dengan cepat membangun susunan peri turun berskala besar, yang dapat menampung 5 atau 6.000 orang. Lu Chen memanggil semua orang di legiun ke ruang bawah tanah, dan setelah Gao Hai menyesuaikan koordinat benua Mingyuan, mereka melangkah ke dalam formasi peri bersama-sama. Baru saja naik ke keabadian, dan mereka akan turun ke dunia fana lagi. Benua Mingyuan, tempat dengan aura super tinggi. Tempat yang kaya akan sumber daya. Itu juga merupakan asal mula Hades. Luasnya setidaknya 10.000 kali lipat luas benua Yuanwu. Populasinya juga 10.000 kali lipat dari benua Yuanwu. Benua Mingyuan memiliki beragam ras, di antaranya klan Ming sangat kuat, dan kekuatannya tak terhitung jumlahnya dibandingkan gabungan ras lain. Klan Ming adalah penguasa di sini, bertanggung jawab atas reinkarnasi, menentukan hidup dan mati, menutupi langit dengan satu tangan, dan bahkan memonopoli kekayaan kaisar. Ras lain bahkan tidak diperbolehkan menjadi kaisar, sehingga mereka hanya bisa hidup dalam ketakutan, dan tidak akan pernah ada hari pemulihan. Namun, semua hari indah klan Ming hancur karena bencana tanpa peringatan. Klan Ming tidak akan pernah bermimpi bahwa mereka telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan perjalanan mereka pada dasarnya mulus, tetapi mereka secara tak terduga memprovokasi seseorang yang tidak boleh diganggu di benua Yuanwu yang miskin dan lemah. Pada hari ini, guntur kesengsaraan tiba-tiba meledak, terus-menerus, seolah-olah akan menghancurkan langit berkeping-keping. Di atas langit, pasukan Kaisar Agung dengan aura menakutkan muncul, melewati lapisan kesengsaraan dan guntur, dan akan turun ke bumi. Di benua Mingyuan, orang-orang dari semua ras memandang Legiun Kaisar Agung di langit, dan mereka semua ketakutan dan gemetar. Hanya klan Ming yang keluar dengan kekuatan penuh. Mereka adalah penguasa tempat ini, dan kekuatan mereka sangat kuat. Bagaimana mereka bisa bertarung? Dari mana asal Legiun Kaisar Agung? Mungkin itu berasal dari benua tertentu, tetapi di antara benua yang tak terhitung jumlahnya di dunia fana, kecuali Belanda saya, tidak ada benua yang memiliki kekuatan seperti itu dan dapat menyimpan begitu banyak Kaisar Agung. Benua tidak terhubung satu sama lain, dan ada negeri dongeng di tengahnya. Bagaimana mereka bisa datang ke sini? Bagaimana kita melakukan ekspansi secara eksternal? Begitulah cara mereka datang ke sini, mereka pasti datang melalui negeri dongeng, kalau tidak, bagaimana bisa terjadi kerusuhan badai petir? Apa yang mereka lakukan di benua Mingyuan kita? Idiot, kedatangan pasukan kaisar besar dari luar daerah tentu saja merupakan malapetaka. Apa menurutmu mereka hanya ingin datang untuk makan larut malam? Hades kita sangat kuat, mereka ingin mendapat masalah, dan mereka masih lembut. Kita masih memiliki kaisar hebat yang tak terhitung jumlahnya, yang bisa membuat mereka datang dan pergi, dan mengubah mereka semua menjadi hantu di benua dunia bawah. Orang-orang Mingzu yang kuat dan tak terhitung jumlahnya memandang ke bawah ke langit, marah dan banyak bicara. Di lembah di mana dunia bawah paling melimpah, terdapat lubang hitam bawah tanah yang sangat besar, yang merupakan pintu masuk ke dunia bawah. Pada saat ini, pintu masuk dunia bawah meroket, dan pasukan kaisar dunia bawah dalam jumlah besar keluar dari dunia bawah, dipimpin oleh penguasa klan dunia bawah di benua dunia bawah. Penguasa dunia bawah ini agak tua, dan dia juga berada di alam Kaisar Agung, tapi auranya sangat menakutkan, dan dia sangat dekat dengan peri. Terus terang, jika penguasa dunia bawah berlatih di alam abadi, dalam satu hari, dia akan terlahir kembali dan secara resmi menjadi abadi. Berapa banyak orang di sana? Penguasa dunia bawah memiliki wajah percaya diri, dia bahkan tidak repot-repot melihat pasukan kaisar di atas langit, dan bertanya langsung. Tuanku, ada sekitar 5.000 orang. Kaisar dunia bawah di sebelahnya melirik ke langit dan segera merespons. 5.000 kaisar berani datang ke benua Mingyuan saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Mingzu tertawa, lalu menoleh untuk melihat pasukan kaisar di belakangnya. Dengan penuh percaya diri, saya masih punya sedikit waktu lagi di benua Mingyuan. Kaisar dunia bawah Wan Qiangli, jumlah mereka sendiri 2 kali lipat dari mereka. Di manakah mereka memiliki kepercayaan diri untuk datang dan menantang kita? Neraka. Petik 2. Tuan dunia bawah,
ada terlalu banyak orang tak kenal takut di dunia ini yang mati karena ketidaktahuan. Ada Kaisar Hades yang menyanjung. Berapa banyak yang harus kita bayar untuk membunuh mereka semua? Tuan dunia bawah mengabaikan penjilat itu dan hanya bertanya seperti ini. Aura pihak lain lebih lemah dari kita, dan itu seharusnya bisa membuktikan Kaisar, yaitu, dia berlari untuk mencari kematian. Kaisar dunia bawah lainnya menganalisis ini dan berkata, kami lebih unggul dalam hal jumlah dan kekuatan tempur. Jika kita membunuh mereka semua, kerugiannya akan sangat kecil, paling banyak 100 orang akan hilang. Sia-sia, penguasa dunia bawah mendengus, dan berkata dengan tidak puas, kami adalah tuan rumah, dan kami masih memiliki keuntungan besar dalam semua aspek. Jika kita membunuh mereka semua, kita akan kehilangan 100 orang. Apa wajah Mingsu kita? Tuan dunia bawah berarti. Kaisar dunia bawah yang menganalisis sedikit pucat, dan bertanya dengan sangat hati-hati. Hilangnya hingga 10 orang adalah batas atas yang dapat ditoleransi oleh pemiliknya. Kata Mingsu, ini agak sulit. Kaisar dunia bawah yang menganalisis menjadi lebih hijau. Apakah itu tinggi? Tidak tinggi sama sekali. Jika leluhur Mingnan tidak memaksakan 5.000 kaisar saya, akan ada 15.000 kaisar di bawah tuanku. Saya khawatir tidak akan ada kerugian jika saya mengalahkan 5.000 babi ini, bahkan tidak ada satu orang pun yang akan dibunuh. Mingzu berbicara, dan ketika dia menyebut leluhur Mingnan, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia menyerahkan 5.000 kaisar dunia bawah kepada Patriark Mingnan, berpikir bahwa dia akan mampu membersihkan benua Yuanwu yang lemah dalam satu gerakan, dan kemudian sepenuhnya menduduki benua Yuanwu. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa 5.000 kaisar dunia bawah sebenarnya adalah roti daging yang memukuli anjing, dan mereka semua mati di benua Yuanwu tanpa kembali. Dan Patriark Mingnan baru saja menyampaikan berita malang itu, lalu menepuk pantatnya dan menghilang. Mungkinkah dia sedang dalam suasana hati yang bahagia? Apa yang dikatakan penguasa dunia bawah memang benar. Hades yang menganalisis mengangguk setuju. Semua kaisar dunia bawah akan pergi bersama tuannya, dan mereka akan menghadapi malapetaka 5.000 babi itu. Lord Ming tidak ingin menyebut nama Patriark Mingnan lagi, jadi dia hanya melambaikan tangannya dan memimpin kerumunan itu langsung ke langit. Tetapi pada saat ini, Lu Chen memimpin legiun fanatik untuk akhirnya menembus lapisan perampokan, dan mereka semua terkena perampokan, hidung dan mata mereka bengkak, dan mereka panik. Nima, dia naik untuk melewati musibah, tapi kita turun ke bumi untuk melewati musibah. Kita benar-benar tidak tahu kejahatan apa yang telah kita lakukan. Fat Dragon, yang dibelah menjadi kepala babi oleh GLA, memiliki segala macam ketidakpuasan dan keluhan. Tidak mungkin, guntur kesengsaraan semacam ini ditujukan kepada Kaisar, dan itu jauh lebih kuat daripada jenis guntur langit di alam kesengsaraan surgawi sebelumnya. Seluruh pasukan fanatik memiliki lebih dari 5.000 orang, dan tidak ada yang dibacok sampai mati, sehingga dianggap kuat. Namun, legiun fanatik memiliki ribuan kaisar medis yang membantu mereka, sehingga tidak mudah untuk mati. Namun, di antara seluruh pasukan fanatik, orang yang paling banyak tersambar petir adalah Fei Long. Siapa yang menyebutnya pelit? Mengambil 2 pot kura-kura, dia bahkan menopang langit untuk menahan guntur perampokan, dan dia beruntung tidak mati disambar petir perampokan. Pot kura-kura terbuat dari perak peri, yang tidak hanya merupakan logam langka, tetapi juga konduktor petir kelas 1. Di antara seluruh legiun fanatik, hanya 3 orang yang baik-baik saja dan tidak terpengaruh oleh GLA. 3 yang beruntung adalah Ming Yue, Waner dan Cai Niao. Benar, Lu Chen tidak termasuk di antara mereka. Lu Chen juga sangat terkejut oleh GLA, dan bahkan rambutnya berdiri satu persatu, tampak seperti pemuda marah yang meledak ke langit. Lu Chen turun ke bumi beberapa kali, dan karena Bos Wu ada di sisinya untuk melindunginya, dia tidak membutuhkannya untuk membawa guntur perampokan sama sekali, jadi dia lebih nyaman daripada seekor anjing. Tapi kali ini, tanpa perlindungan Bos Wu, semuanya tergantung padanya untuk menjatuhkannya, itulah hasilnya. Faktanya, Lu Chen memiliki urat naga petir, yang sepenuhnya dapat menghindari perampokan. Masalahnya adalah, Waner tidak memiliki vena naga petir. Dia tidak bisa membiarkan istri manisnya tersambar petir.